Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asfi Raihani Martati, NIM D93219064, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai filosofi dan orientasi manajemen perkantoran modern. Ketika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan pemenuhan kebutuhan yang semakin bervariasi pada akhirnya melahirkan para pesaing. Hukum alam pun berlaku, siapa saja mampu bersaing akan terus eksis, sedangkan yang tidak mampu harus siap-siap terbelakang. Yang mampu bersaing adalah mereka yang dapat mengelola organisasinya secara efektif dan efisien. Nah, dari sinilah peran penting dari sebuah manajemen. Perkembangan zaman yang semakin pesat di era globalisasi seperti ini mendorong aktivitas kantor untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang up to date. Manajemen kantor dituntut untuk tidak hanya memberikan pelayanan yang dibutuhkan, tetapi mengambil inisiatif agar pekerjaan dapat diselesaikan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan efisien. Kantor merupakan pusat sistem administrasi. Pengelolaan kantor yang baik dan modern atau sesuai dengan tuntutan zaman akan berdampak pada efisiensi dan aktivitas bisnis sebuah perusahaan. Oleh karena itu, karyawan yang terlibat dalam kegiatan administrasi harus memiliki pengetahuan yang memadai dan terbaru mengenai administrasi perkantoran. Yang selanjutnya yaitu mengenai konsep manajemen perkantoran. Ada 3 konsep manajemen perkantoran. Yang pertama yaitu definition of the office, yang kedua definition of management, yang ketiga definition of office management. Poin pertama yaitu mengenai definition of the office. Secara etimologis, kantor berasal dari Belanda, kantor, yang maknanya ruang tempat bekerja, tempat kedudukan pimpinan, instansi, dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris, office memiliki makna yaitu tempat memberikan pelayanan atau servis, posisi atau ruang tempat kerja. Jadi, kantor dapat disimpulkan tempat orang-orang melakukan kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan pelayanan berbagai keterangan pada yang membutuhkan. Tugas utama kantor adalah menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan memberi dukungan atau fasilitatif kepada kegiatan operasi organisasi. Poin kedua yakni definition of management. Istilah manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno manajemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Jadi, manajemen adalah suatu keadaan yang terdiri dari proses yang ditunjukkan oleh garis yang mengarah pada proses perencanaan, proses pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, yang mana keempat proses tersebut saling mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Poin ketiga yaitu definition of office management. Manajemen kantor adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelola, merencanakan, dan mengontrol setiap aktivitas kantor, di mana hasil akhir kegiatan kantor ini berwujud pelayanan informasi pada berbagai pihak. Adapun beberapa bentuk kegiatan atau pekerjaan kantor. Yang pertama yaitu kegiatan catat-mencatat, yang kedua komunikasi, yang ketiga pengumpulan dan penyimpanan informasi atau arsip, yang keempat pelayanan tamu, yang kelima pelayanan rapat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi manajemen perkantoran. Tujuan kantor adalah memberikan sebuah sistem pelayanan berupa komunikasi dan perekaman atau penyimpanan. Tujuan manajemen perkantoran menurut J.R. Terry 1974 dalam bukunya yang berjudul Office Management and Control. Poin pertama yaitu memberikan semua keterangan yang lengkap untuk pelaksanaan perusahaan secara efisien. Yang kedua, membantu perusahaan memelihara persaingan. Yang ketiga, memberikan pekerjaan ketatausahaan yang cermat.
Yang keempat, membuat catatan dengan biaya minimal. Adapun bentuk dari fungsi kantor. Kantor mempunyai beberapa fungsi, di antaranya yaitu menerima informasi, merekam informasi, mengatur informasi, memberi informasi, dan melindungi aset atau harta. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.